Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita dengerin firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tutup mata dan lipat tangannya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, dimana kami hari ini boleh memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami mau dengerin firman Tuhan. Tuhan yang berkati kami supaya kami bisa mendengar firman Tuhan dengan baik, jaringannya baik, internetnya baik. Tuhan yang berkati supaya anak-anak boleh mengerti juga Tuhan apa yang akan difirmankan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, Cici Aling mau tanya, siapa yang gak pernah berantem? Sama adiknya, sama temennya, sama Cici, sama kokonya. Siapa yang gak pernah berantem? Kayaknya semuanya pernah berantem nih. Nah, tapi kenapa sih kok kalian suka berantem, suka bertengkar? Mungkin dia jahilin aku, Ci, atau dia ambil pulpen aku, dia pukul-pukul aku, makanya jadi berantem ya adik-adik. Nah, tapi kamu tahu nggak sih kalau di dalam Alkitab itu ada pertengkaran yang menyebabkan pembunuhan? Yuk kita nanti dengerin nih ceritanya. Adik-adik, yuk coba dulu lihat gambar ini. Ini gambar apa yo? Ada yang bisa tebak nggak? Betul, ini adalah gambar Kain setelah ia membunuh Habel. Tapi menurut adik-adik, apakah Kain merencanakan lebih dulu pembunuhan terhadap Habel? Kayaknya enggak ya adik-adik. Kayaknya itu dia nggak rencanain dulu. Tapi gimana sih awal bisa ada pembunuhan itu terjadi? Coba deh, ingat gak ceritanya? Betul banget. Kain menjadi iri. Lalu dia benci banget sama Habel. Dan di dalam kebenciannya itu adik-adik, Habel dipengaruhi oleh iblis. Iblis supaya Habel membunuh Kain. Adik-adik, ini ada 10 perintah Allah. Coba diperhatiin dulu perintah yang pertama sampai yang ke-10. Kira-kira kita udah bahas sampai perintah yang keberapa ya? Betul banget. Kita minggu lalu sudah belajar dan mendengarkan tentang hukum yang kelima. Minggu ini kita mau dengerin cerita firman Tuhan tentang hukum yang keenam, yaitu jangan membunuh. Lama sebelum Musa dan bangsa Israel sampai di Gunung Sinai, Tuhan telah memberikan suatu hukum yang sangat tegas, yaitu siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Ingat ya adik-adik, manusia itu adalah gambar Allah. Nah, lalu di puncak Gunung Sinai, Allah memberikan hukum yang keenam, yaitu jangan membunuh. Mungkin kamu bertanya-tanya, kita orang semua bertanya-tanya, kenapa sih bangsa Israel perlu perintah Allah yang seperti itu, butuh hukum Allah yang seperti itu? Nah, bukannya mereka itu jalan dari Mesir ke tanah perjanjian itu dengan hati yang gembira? Ya iya sih, memang dengan hati yang gembira, dengan happy. Tapi mereka itu banyak adik-adik. Mereka itu kurang lebih berjumlah 600.000 orang laki-laki. Baru laki-laki loh adik-adik. Belum perempuan, belum kakek nenek, belum anak-anak. Dari 12 suku bangsa. Mereka berdiam di dalam tenda yang sangat berdekatan. Nah, gak semua orang di dalam tenda-tenda itu tuh saling suka adik-adik. Mereka nggak hidup dalam damai, nggak selalu hidup dalam damai. Di padang gurun itu udaranya tuh panas, berdebu. Terus nggak ada juga hiburan. Jadi nggak ada tuh game online, Cocomelon, YouTube tuh nggak ada adik-adik. Nah jadi kadang ya mereka tuh tiba-tiba bisa aja berantem di antara anak laki-laki atau malah di pria-pria dewasa adik-adik. Nah, mereka itu punya sifat yang keras. Dan makanya dalam hal inilah hukum atau perintah Allah yang keenam sangat-sangat diperlukan. Nah, menurut kamu semua, menurut adik-adik, apakah sekarang masih diperlukan hukum jangan membunuh?
Apakah cuma diperlukan di kota besar atau cuma di desa-desa kecil? Adik-adik, pada zaman sekarang juga banyak ya adik-adik kasus-kasus pembunuhan. Jadi jangan membunuh itu, walaupun sudah ada di hukum Allah, sudah ada di perintah Allah, pada zaman sekarang sudah juga diatur di undang-undang pemerintahan. Jadi di negara manapun kita tidak boleh membunuh orang adik-adik, karena hal itu kurang baik. Bukan kurang, tapi sangat tidak baik adik-adik. Jadi nggak boleh dilakukan. Kita tidak boleh mengambil kehidupan orang lain. Di dalam Alkitab ada satu tokoh yang bernama Yoab. Ya, Yoab ini adalah seorang panglima di dalam kerajaan Daud. Yoab itu sebenarnya salah satu keponakan Daud yang sangat setia kepada Daud. Selama 7 tahun ketika Daud harus lari dari Saul, Yoab selalu menemani Raja Daud. Lapar, haus, bahaya, semua sama-sama dijalanin Yoab bersama dengan Raja Daud. Sampai akhirnya ketika Raja Daud diangkat menjadi raja atas suku Yehuda dan Binyamin, ia menganggap Yoab juga sebagai kepala pasukannya. Adik-adik, meskipun Yoab itu seorang pahlawan yang gagah berani, perkasa, setia, ikut Daud kemanapun dia pergi, tapi hatinya Yoab belum diubah oleh anugerah Tuhan seperti hatinya Daud. Hati Raja Daud sangat mengasihi Tuhan dan melakukan hal-hal, segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Raja Daud selalu meminta Tuhan menolong dia dalam memerintah, dalam memimpin kerajaannya, dan mentaati firman Tuhan. Nah, Yoab memiliki kemauan yang keras adik-adik. Anaknya sangat keras kepala, terus berhati batu gitu loh, hati batu gitu adik-adik. Dan kadang-kadang berpikir malah kalau Raja Daud ini lemah banget hatinya, orang lembek gitu adik-adik. Nah, lama-lama ia sering bertindak sesuai dengan maunya sendiri. Jadi nggak pernah lagi minta izin ke Raja Daud. Nah, Raja Daud kurang seneng sama sikap Yoab yang seperti itu. Dia nggak suka kalau tiba-tiba Yoab memutuskan sesuatu dengan kehendaknya sendiri. Di dalam hatinya sebenarnya Daud agak nyesel sih adik-adik telah mengangkat Yoab sebagai kepala pasukannya. Suatu hari Yoab pergi untuk menyerang suatu kota yang masih bermusuhan dengan Raja Daud. Nah, selama Yoab pergi, tiba-tiba Raja Daud itu menerima serombongan orang-orang yang datang dengan suatu permohonan yang sangat mengejutkan. Padahal tahu nggak adik-adik orang-orang itu siapa? Orang-orang itu adalah utusan Panglima Abner, panglima perang dari 10 suku Israel yang lain adik-adik, yang belum menerima Daud sebagai rajanya. Jadi yang terima Daud sebagai rajanya hanya suku Yehuda dan Benyamin. Sisanya 10 suku yang lain belum terima Daud sebagai rajanya adik-adik. Nah, mereka tuh datang ke Hebron. Hebron itu ibu kota kerajaan Daud, dengan membawa kabar bahwa Panglima Abner mau bertemu dengan Daud. Waduh, Daud mikir ya, kenapa ini tiba-tiba si Abner mau datang untuk menemui aku gitu. Padahal mereka kan belum terima aku sebagai raja. Nah, padahal Raja Daud diangkat sebagai raja itu semua karena anugerah Tuhan. Dan Abner sang panglima perang itu telah mengangkat anaknya Saul sebagai raja dari 10 suku yang lain. Nah, tiba-tiba kenapa ya Abner mau datang dan berunding dengan Raja Daud? Adik-adik, supaya Daud bisa tahu maksud dari Abner, dia menitipkan pesan ke utusan-utusannya Abner yang datang tadi. Si Raja Daud titipin pesan ke mereka, aku akan membuat perjanjian dan menguji kejujuran Abner. Jadi Raja Daud menyuruh utusan-utusannya itu untuk Abner harus datang dengan membawa Mikal. Mikal itu adalah anak Saul yang juga adalah istri Daud. Nah, selama 7 tahun Mikal ini ditahan oleh keluarganya Saul adik-adik. Nah, kalau Mikal datang bersama Abner, maka Daud mempercayai bahwa Abner punya maksud baik terhadap Daud dan membawa pesan dari Raja Daud.
Lalu beberapa waktu kemudian Abner datang ke Hebron dengan membawa Mikal, adik-adik, membawa istri Daud dan 20 tentaranya. Raja Daud dengan senang hati menerima mereka semua dan buatin pesta loh adik-adik. Jadi sangat senang banget Raja Daud menyambut mereka. Nah, setelah pesta itu selesai, Abner berjanji kepada Daud bahwa dia akan menggerakkan seluruh pemimpin suku Israel supaya dapat menerima Daud. Iya adik-adik, Abner dipakai Tuhan untuk membantu Raja Daud supaya dapat diterima oleh 10 suku yang lain. Nah, hal itu dilakukan oleh Abner. Kenapa adik-adik? Karena Abner sudah mengetahui janji Tuhan bahwa Daudlah yang akan menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu akhirnya Raja Daud melepaskan Abner dengan 20 anak buahnya pulang dalam damai sejahtera. Setelah Abner meninggalkan kota Hebron, Yoab datang dari pertempuran dengan membawa banyak banget barang rampasan. Dia mendengar bahwa Abner sudah berunding dengan Raja Daud dan diterima dengan sangat baik oleh Raja Daud. Malah dibikinin pesta lagi dan dibiarin pulang dengan damai sejahtera. Yoab jadi marah banget. Dia itu gak suka banget sama Abner karena ada 2 alasan. Yang pertama adalah karena Abner adalah panglima dari 10 suku yang memusuhi Daud. Yang kedua, dia gak akan pernah melupakan Abner yang telah bunuh adiknya di medan pertempuran, di perang adik-adik. Walaupun perang tersebut merupakan pertempuran yang seimbang sebenarnya adik-adik. Dengan hati yang sangat marah, Yoab langsung pergi ke istana Daud dan berkata, "Mengapa raja membuat perjanjian dengan Abner? Pastilah raja tahu bahwa kedatangan Abner hanya untuk menipu raja dan untuk mencari tahu segala rencana yang sudah kita buat." Tapi tanpa menunggu jawaban dari Raja Daud, Yoab lalu pergi meninggalkan Raja Daud adik-adik. Dia langsung merencanakan sesuatu yang jahat, yang tidak layak, yang tidak pantas dilakukan oleh seorang pahlawan dan panglima perang adik-adik. Yoab menyuruh utusan-utusannya pergi mengejar Abner dan meminta Abner kembali ke Hebron. Karena katanya Raja Daud masih ada sesuatu yang mesti disampaikan ke Abner adik-adik. Tapi itu bohong adik-adik. Itu bohong ya. Lalu nggak pakai curiga, si Abner dan rombongannya berbalik mengikuti utusan-utusan Yoab kembali ke Hebron. Nah, di situ sebenarnya Yoab sudah menunggu. Dia menyapa Abner dan membawanya ke dekat pintu gerbang. Seolah-olah tuh ada rahasia penting yang harus dibicarakan di antara mereka berdua. Jadi kayak dibawa gitu adik-adik ke dekat gerbang, terus bisik-bisik gitu. Lalu ketika mereka cuma berdua, dengan cepat Yoab menghunus tusuk si Abner dengan pedangnya sampai Abner meninggal adik-adik. Yoab telah membunuh seorang panglima besar dan pemberani yang tidak terkalahkan di medan perang adik-adik. Raja Daud sebenarnya udah tahu loh adik-adik kalau Abner itu membunuh adiknya Yoab yang bernama Asael. Tetapi itu terjadi di medan peperangan. Dan setelah 2 kali Abner menegur Asael untuk nggak usah kejar dia lagi. Jadi udah ditegur adik-adik supaya nggak kejar si Abner lagi. Nah, Abner tuh tahu kalau dirinya itu lebih kuat dan terlatih dibanding Asael. Karena Asael terus mengejar Abner, maka Abner menombak dia. Ditusuk juga adik-adik pakai tombak. Tetapi sekarang Yoab malah membunuh Abner balik dengan menipunya secara licik dan melakukannya saat di masa yang damai, bukan di medan perang. Raja Daud sangat menyesali kejadian itu dan sangat marah besar dengan perbuatannya Yoab. Raja Daud itu sangat taat sama firman Tuhan. Jadi Raja Daud sangat takut dengan hukum Allah atau perintah Allah yang ke-6, yaitu jangan membunuh. Nah, di dalam kesedihan itu Daud lalu berkata kepada Tuhan, "Tuhan tahu bahwa aku dan rakyatku sama sekali tidak bersalah dalam hal pembunuhan ini. Biarlah Yoab dan keluarganya yang dihukum Tuhan atas perbuatannya."
Lalu kemudian Daud menyuruh Yoab dan anak buahnya berkabung adik-adik, berduka juga serta meratapi kematiannya Abner. Dan waktu mengantar jenazah, Yoab dan anak buahnya harus berjalan di depan iringan jenazah, sementara Daud sendiri berjalan di belakang peti jenazah. Nah, dengan hal inilah, dengan cara ini, seluruh rakyat akan tahu bahwa Daud itu tidak pernah menyetujui pembunuhan Abner. Abner dikubur dengan penghormatan di kota Daud di Hebron. Bahkan Daud menuliskan suatu pujian untuk kematian Abner. Apakah Abner harus mati dengan seperti orang bebal? Tanganmu tidak terikat dan kakimu tidak dirantai. Engkau gugur seperti orang gugur oleh orang-orang durjana. Setelah itu Yoab masih meneruskan pekerjaannya dan tugasnya sebagai panglima perang. Tetapi dia itu masih terus bertindak sesuka hatinya, melawan terus kepada Raja Daud. Nah, pada saat Absalom, anak Raja Daud, memberontak terhadap ayahnya, Yoab diperintahkan untuk menangkap Absalom. Tapi perintahnya hanya tangkap, gak boleh bunuh dia. Tapi Yoab membunuh Absalom. Karena ketidaktaatan Yoab, Raja Daud memecatnya sebagai panglima perang. Adik-adik, pada akhirnya Yoab sendiri mati dibunuh ketika ia bergabung untuk memberontak kepada raja yang baru, yaitu Raja Salomo, anak dari Raja Daud. Ia melarikan diri ke kemah suci dan minta pengampunan dari Raja Salomo. Tetapi kali ini ampun tidak diberikan lagi kepadanya. Dia disuruh keluar dari kemah suci dan akan dibunuh di luar. Tetapi ia nggak mau adik-adik. Akhirnya Yoab, pahlawan yang gagah perkasa itu, dibunuh di depan mezbah Tuhan di dalam kemah suci. Dengan demikian genaplah firman Tuhan yang menyatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya juga akan ditumpahkan oleh manusia. Adik-adik, mungkin dalam hati kita tuh mikir ya dan berkata, aku kan gak pernah bunuh orang seperti Yoab membunuh Abner atau orang-orang yang lain. Tetapi ayo yuk kita buka Alkitab kita untuk kita lihat apa sih yang dikatakan Tuhan Yesus tentang perintah Allah ini yang ke-6. Nah, yuk kita buka di Matius 5 ayat 21 sampai 22. Aku bacain ya. Matius 5 ayat 21 sampai 22. Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Ayat yang kedua, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Tuhan Yesus menjelaskan membunuh itu biasanya dimulai dari perbuatan yang lain dulu. Ia menjelaskan 2 dosa yang akan dihukum dan dapat memasukkan kita ke dalam neraka. Yang pertama, marah kepada orang lain. Yang kedua, mengejek orang lain, ngatain orang, ngata-ngatain dia gendut, ngata-ngatain dia bodoh, ngata-ngatain dia, oh kok kuper ya gitu. Nah, yang ketiga, itu dijelaskan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat 15 aku bacain ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Iya adik-adik, dosa yang ketiga adalah membenci orang lain. Nah, sekarang gimana sih caranya supaya kita bisa mengatasi dosa-dosa itu adik-adik? Dosa marah, dosa benci orang, dosa suka ngatain orang. Ya cuma satu caranya adik-adik. Kita harus minta pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sebenarnya dosa-dosa kita itu sudah ditebus Tuhan. Tapi kalau kita bersedia mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan Yesus dan memohon pengampunan, Tuhan Yesus
sangat dengan senang hati adik-adik mengampuni dan menyucikan diri kita dari segala dosa-dosa itu. Jadi jawabannya cuma satu adik-adik, minta pengampunan, minta tolong sama Tuhan Yesus, ceritain apa sih dosa-dosa kita kepada Tuhan Yesus. Nah, dari situlah maka kasih Tuhan Yesus akan memenuhi hati kita dan kita bisa mengasihi orang-orang itu dan kita nggak akan berbuat dosa lagi adik-adik. Yuk kita buka Alkitab kita untuk kita buka ayat hafalan kita minggu ini. Dua ayat hafalan minggu ini tuh pendek banget loh adik-adik. Kita buka di Keluaran 20 ayat 13. Udah ketemu? Pendek banget kan, cuma 2 kata. Yuk kita baca sama-sama. Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Betul adik-adik. Sekali lagi ya, kita ulang ayat hafalannya di Keluaran 20 ayat 13. Jangan membunuh. Ibadahnya sudah selesai. Yuk, mari kita tutup mata dan lipat tangannya. Kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat adik-adik kelas tengah dan besar yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang berkati satu persatu dari mereka, Tuhan yang jaga, Tuhan yang jamah, Tuhan yang berkati kesehatan, berkati sekolahnya, berkati juga supaya mereka menjadi anak yang Tuhan sayang, Tuhan jaga. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, dadah.